Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama Bu Idi, masih di materi IPS. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan keberagaman. Sebelum masuk ke materi inti, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa, Bu Idi akan memulai pembelajaran dengan memberikan satu challenge. Hari ini challenge-nya teman-teman isi di bagan yang bulat-bulat. Hanya jawabannya saja, oke? Ada 5 pertanyaan. Dengarkan baik-baik. Pertanyaan pertama. Dari manakah asal tarian poco-poco? Yang kedua. Ada berapa jumlah provinsi yang terdapat di Indonesia? Yang ketiga. Dari provinsi manakah rumah adat Nuo Sesat? Yang keempat, apa nama suku yang berasal dari Pulau Sulawesi? Yang kelima, bagaimana cara memainkan alat musik arababu? Oke, kita akan masuk pembahasan selanjutnya, keberagaman setelah budaya dan sosial. Hari ini kita akan membahas tentang keragaman agama dan keberagaman ekonomi. Oke. Yang pertama, seperti yang teman-teman kita ketahui, agama yang diakui oleh Indonesia ada 6. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dari 6 itu terdapat banyak keragamannya. Apa saja? Kita mulai. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam memiliki kitab suci bernama Al-Quran. Rumah ibadahnya bernama masjid. Dan perayaan hari besarnya ada 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Biasanya sebelum Idul Fitri kita menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Yang kedua, agama Kristen. Agama Kristen memiliki kitab suci bernama Alkitab. Rumah ibadahnya bernama gereja. Dan perayaan hari besarnya bernama Natal. Yang ketiga, ada agama Hindu. Agama Hindu ini kitab sucinya bernama Tripitaka. Rumah ibadahnya bernama Pura dan perayaan hari besarnya adalah Nyepi. Yang keempat adalah Buddha. Memiliki kitab suci bernama Weda. Rumah ibadahnya bernama Vihara dan perayaan hari besarnya adalah Waisak. Yang kelima ada Konghucu. Kitab sucinya bernama Sushi Wujing. Rumah ibadahnya bernama Kelenteng dan perayaan hari besarnya adalah Imlek. Nah, itu adalah keberagaman agama. Bagaimana dengan keberagaman ekonomi? Nah, keberagaman ekonomi ini berarti terdapat perbedaan-perbedaan dalam kegiatan ekonomi. Misalkan dalam bidang pertanian, dalam bidang industri, bidang jasa, bidang perdagangan. Nah, keberagaman ekonomi ini biasa kita kenal dengan sebutan profesi atau pekerjaan. Nah, apa saja keberagamannya? Yang pertama, ada keberagaman dari sektor pertanian. Profesinya apa sih? Jelas sebagai petani. Ada petani buah, petani sayur, petani bunga. Kemudian ada di sektor industri. Itu ada yang disebut insinyur atau teknik mesin atau sebagai arsitektur. Nah, kemudian ada lagi di sektor sumber daya alam yang bekerja dari menghasilkannya dari alam sekitar. Apa? Ya, nelayan. Mereka mengambil apa yang ada di alam, yaitu ikan. Kemudian dari sektor jasa atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, yaitu salah satunya adalah pengacara. Terus ada juga desainer untuk mendesain gambar-gambar. Terus dari sektor perdagangan ini pasti teman-teman mudah sekali. Apa? Ya, ada pedagang sayur, penjual nasi, penjual ikan, penjual baju, penjual pulsa. Nah, itu disebut adalah keberagaman ekonomi dari sektor perdagangan. Nah, apa sih hubungannya keberagaman ekonomi dan keberagaman agama?
Tentu ada, seperti Bu Idi punya cerita nih, dengarkan ya. Waktu itu, Bu Idi pernah bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Nah, Bu Idi punya teman tidak hanya beragama Islam, ada agama non-Islam. Nah, suatu hari ketika menjelang bulan Idul Fitri atau Lebaran, Bu Idi meminta teman Bu Idi untuk tukeran jadwal libur agar Bu Idi punya libur panjang ketika lagi Idul Fitri, bisa bersama keluarga lebih lama lagi. Nah, begitupun dengan teman Bu Idi yang berbeda agama. Ketika Natal menjelang, teman Bu Idi minta tukeran jadwal juga sama Bu Idi untuk supaya dia bisa libur panjang juga ketika Natal, bisa bersama keluarga lebih lama. Nah, begitupun ketika waktu sholat Bu Idi, teman Bu Idi mengingatkan atau menggantikan Bu Idi sejenak untuk bisa lebih lama melakukan ibadah. Nah, itu adalah salah satu bagaimana keberagaman di sekitar kita, perilaku apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan adanya keberagaman ekonomi dan agama ini, semua orang mempunyai hak yang sama. Dari agama manapun bisa memiliki profesi yang sama dengan kita, jadi tidak memilih-milih. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh membeda-bedakan dalam hal berteman, dalam hal bertegur sapa, menolong, tidak melihat agamanya, tidak melihat status sosialnya. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai dalam bersosialisasi. Nah, cukup materi Bu Idi hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bu Idi dan teman-teman di rumah, bisa menambah sikap kita lebih baik lagi, memiliki perilaku yang sopan kepada orang lain, baik yang lebih muda ataupun lebih tua. Terima kasih telah menyaksikan materi hari ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.